Tuhan, shalom. Bapak saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang merasakan cinta kasih Tuhan, lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, hari ini kita terus membahas mengenai tema yaitu My Spiritual Journey ya. Jadi perjalanan spiritual kita bahas dari minggu pertama kita bahas tentang doa ya. Minggu kedua tentang persembahan, minggu ketiga tentang firman, dan hari ini kita akan bahas mengenai melayani. Di bulan depan kita akan bahas mengenai pengakuan dosa, bersekutu, berpuasa ya. Dan kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ayo kita sama-sama melayani. Ya, melayani yang benar itu melayani seperti apa? Melayani seperti Kristus melayani. Ya, jadi hari ini kita ini produk dari pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Saudara ya. Pelayanan Tuhan Yesus di dunia memuridkan ya, mendidik untuk melayani, maka kita hari ini dilayani. Ya. Sebelum kita melayani kita harus dilayani. Oh ngerti. Oh saya dilayani, saya diubahkan, makanya saya mau ikut melayani. Ya, salah satu hal yang penting bagi saya, kalau saya pribadi ya, saya ini dilayani personal, Bapak Saudara ya. Jadi waktu itu ada konseling ya. Lalu ada pemuritan, makanya dalam pelayanan saya hal-hal ini penting ya. Kadang-kadang kita cuma merasa, loh kok saya cuma kumpul duduk-duduk, masa itu pelayanan? Oh iya, kalau kita bisa kumpul duduk mendengarkan orang berbicara, orang itu bisa disegarkan jiwanya, dan kita bisa berbagi berkat firman, maka itu termasuk melayani ya. Berapa kali Tuhan Yesus melayani luar biasa personal. Melayani perempuan Samaria personal, ya. Melayani siapa? Nathanael di bawah pohon anggur, ya. Dipanggil, dilayani, tanya jawab, dan itu mengubahkan orang. Ya. Gak selalu mujizat itu yang mengubahkan orang, tetapi seringkali pelayanan itu mengubahkan orang. Karena itu hari ini kita yang adalah produk pelayanan, ayo kita melayani supaya semua orang kenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Yang mau sama-sama kita katakan amin. Ya, jadi ayo kita melayani seperti Kristus melayani. Klik ya. Fokus dalam melayani itu apa? Nah ini ya, kita belajar sama Tuhan Yesus. Apa sih fokus melayani kita ya? Dimana kita ini kadang-kadang bingung ya dalam macam-macam pelayanan. Loh Pak, saya ini cuma bisa masak. Masa ada pelayanan masak? Loh, masa itu pelayanan kalau kita menjalankan hal yang hari ini kita akan bahas ya. Jadi fokusnya apa? Tapi sedangkan kalau kita khotbah, kita WL, kita main musik, kita kelihatan melayani, tapi fokusnya salah. Kita bukan melayani. Bukan melayani Tuhan. Kita melayani mungkin ego kita ya. Jadi salah satu hal yang paling bahaya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu sebenarnya kena spotlight ya. Jadi kelihatan di depan ya, skillnya keluar ya di depan, lalu mungkin kita berpakaian rapi. Kadang-kadang bahaya kalau kita salah fokus. Karena itu apapun pelayanan kita, mungkin yang di ruang konseling, mungkin yang sedang mengajar, mungkin yang sedang ngajar anak-anak, ya nggak ada yang tahu mungkin seperti itu. Tapi ketika kita melayani, fokus kita benar, Tuhan dipermuliakan. Ya, kita buka sama-sama Roma 15 ayat 1 sampai 9, Bapak Ibu Saudara. Mari baca bergantian ya. Roma 15 ayat 1 sampai 9. Ya. Saya 1, Bapak Ibu Saudara 2, begitu seterusnya sampai ayat 9. 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tiga, ya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, jadi ketekunan pengharapan dari kitab suci ya. 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6, 1, 2, 3. 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. 8, 1, 2, 3. Janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. 9 sama-sama 1, 2, 3. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur nama bagi namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi apa fokus kita kalau melayani? Ya, ini penting ya. Apa kalau kita ini ciri-cirinya kita ini sedang melayani itu apa? 1, kita fokus pada membangun jiwa-jiwa. Ya, dibangun dari ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Berarti kalau hari ini kita melayani apa? Mungkin kita berkorban, tapi jiwa-jiwa itu terbangun. Mungkin kita berkorban, tapi jiwa-jiwa itu bertumbuh. Ya, jiwa yang capek, jiwa yang susah, bisa mengalami pertumbuhan. Jiwa yang takut, khawatir, lewat kita saksi ya, lewat kita sharing. Jadi pelayanan itu nggak selalu berbicara mimbar ya. Jadi ada 2, ministry dan misi. Ministry itu yang pelayanan yang kelihatan di sini ya. Ya, kalau misi itu di luar. Ya, biasanya orang misi ngapain? Enggak khotbah Bapak Ibu Saudara. Enggak nyanyi kayak seperti di sini, enggak. Mereka cuma apa? Masak, bagi makanan, ya. Duduk kongko sambil ngobrol, misi masuk. Sambil kerja, misi masuk. Tapi itu bisa ngubahkan jiwa seseorang. Dari yang rasanya takut, rasanya khawatir akan masa depan. Jadi semuanya dibangun jadi kuat. Nah ini penting ya. Karena itu ayo kita bangun jiwa-jiwa. Ya, makanya jangan remehkan pelayanan. Fokusnya apa Bapak Ibu Saudara kalau melayani? Jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa membangun jiwa-jiwa. Hari lewat praise and worship. Kenapa kok harus semakin baik praise and worshipnya? Karena orang waktunya mbah itu dikuatkan. Kenapa firman Tuhannya harus semakin benar? Bukan cuma prosperity, bukan cuma motivasi, ya. Karena motivasi itu bisa salah. Ya. Apa yang paling kuat? Injil. Bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Kita semua dicintai, bukan karena kita ada apanya, tapi apa adanya. Jadi hari ini boleh tepuk dadanya sama-sama, saya dicintai Tuhan. Senggolkan kiri katakan, kamu dicintai Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mencintai kamu, dengar Injil hari ini. Tuhan mencintai engkau. Dia melayani engkau. Dia rela berkorban untuk engkau. Walaupun kita masih berdosa, seteru. Nah ini Roma 15 ini dibangun ya. Jadi Rasul Paulus itu nulis luar biasa. Dia bangun dari awal. Di Roma 6, dia nulis, kita masih bodoh. Kita masih berdosa. Kita masih seteru Allah. Tuhan sudah mati buat kita. Jadi hari ini ada sebuah berita yang baik. Jiwa kita bisa tenang, kenapa? Ada seorang yang begitu mencintai kita, apapun keadaan kita. Yaitu namanya Yesus Kristus Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melayani dengan apa yang kita bisa. Contoh ya, Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Ya. Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, seorang dari muridnya namanya Andreas. Ya. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah ya, jadi ada orang itu pelayanannya macam-macam. Ya, bisa suka sama anak-anak, anak-anak suka sama dia. Oh bisa. Andreas, kalau bukan Andreas,
Nggak akan ada 5 roti 2 ikan ngasih makan 5.000 orang. Ya. Tapi fokusnya apa? Membangun jiwa-jiwa. Gimana dari apa yang kita punya, kita membangun jiwa-jiwa. Oh Tuhan ini loh ada 5 roti 2 ikan. Ternyata lewat 5 roti 2 ikan ini ada mujizat. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Ya. Ini laki-laki aja loh. Berarti kalau satu istri, satu anak minimal ya. Itu 15.000. Bisa bayangkan 15.000 ya. Stadion itu berapa? 20.000 gitu ya. Paling banyak itu 80.000. Jadi 1/4 stadion, bisa bayangkan. Makan semua. Bukan cuma makan ganjel perut. Mereka makan sampai kenyang. Ya. Sampai kenyang. Dari apa? Dari seorang yang mau melayani. Andreas. Ya. Jadi hari ini apa sih melayani itu? Melayani itu apa yang kita kuat. Ya. Dan kita menanggung kelemahan orang. Contoh ya, kalau saya ini kelemahannya nggak bisa makan, nggak bisa masak, Pak. Kalau makan bisa, Pak. Jago kalau makan ya, nggak bisa masak. Ya. Maka apa yang terjadi? Wah, kalau ada seorang ibu-ibu ya, nah ini jemaatnya cinta semua. Setiap hari dikirimi, Pak. Saya satu kali kan ngomong cerita, saya suka rawon. Setiap hari dikirimi rawon, Pak. Saya makan, saya senang Pak Saudara. Saya makan, besok pagi mau nyiapkan khotbah, kok tegang semua Pak Saudara ya. Ternyata kebanyakan rawon Pak Saudara ya. Contoh, kita punya kelemahan. Ya, saya hatinya pengembalaan. Kadang-kadang saya merasa anak-anak muda lebih jago kalau ngatur sosial media. Saya lemah digital Pak Saudara. Maka apa yang terjadi? Yang anak-anak muda digitalnya jago, itu pelayanannya. Apakah konten kita hari ini membangun jiwa? Kalau saya kuatnya pengembalaan, ya, saya suka duduk-duduk ngobrol sama bapak ibu itu saya senang sekali ya. Kenapa? Karena itu yang kita bisa bangun. Saya bisa bangun dari situ. Macam-macam. Ada orang yang bisa menguatkan jiwa lain gimana? Masak bagi makanan. Ya. Lalu ingat ya, saya ini kemarin diberkati luar biasa itu ketika apa? Saya dengarkan khotbah di salah satu kubu doa tentang Elia. Elia itu minta mati sama Tuhan. Aku tak mati aja Tuhan, gak kuat aku. Padahal dia spektakuler. Bunuh 400 nabi, 450 nabi Baal. Lalu minta Tuhan turunkan api dari langit turun. Wah mujizat hebat. Tapi dia minta mati, kenapa? Jiwanya capek. Lalu apa yang dilakukan? Dia minta mati lalu dia tertidur. Bangun. Ada malaikat Tuhan sentuh, bangun dikasih apa Pak Ibu? Makanan. Tidur lagi si Elia, bangun, ada malaikat melayani dikasih makanan. Di situ jiwanya kuat baru ketemu Tuhan. Di saat kita semua mungkin merasa hebat dalam dunia kita, ternyata kita semua butuh dilayani. Butuh apa Bapak Ibu Saudara? Makanya Bapak Ibu kalau tanya kenapa praise and worship-nya timnya berubah kan, rotasi. Saya nggak mau minta mereka setiap bulan ya, teman-teman di sini yang luar biasa ini ya, itu setiap bulan tanpa ada break. Oh, setiap minggu melayani, enggak boleh. Kita semua butuh dilayani. Kita semua butuh dikuatkan jiwanya. Malaikat itu ngasih makanan, mungkin hari ini kita lewat pelayanan kita, oh Pak saya nggak bisa doa, ya saya nggak bisa ngomong di depan, nggak bisa ngelakukan apa-apa, tapi lewat saya masak, saya mau berkati orang. Supaya orang itu tahu, diperhatikan. Ada orang sendirian ya, jadi ini jemaat itu luar biasa. Ada orang tahu di rumah itu cuma ada satu orang, udah tua. Apa yang dia lakukan? Dia setiap hari kirim makanan. Setiap hari. Perasaan paling nggak enak itu perasaan dilupakan Pak Ibu. Ya. Karena itu fokus pelayanan kita harus apa? Membangun jiwa-jiwa. Ya. Tim besuk. Kenapa kok saya ngotot ya, istri saya ngotot harus buat tim besuk. Ya, hari ini kita harus bangun, kenapa? Membangun jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, saya dapat kontrak Bapak Ibu ya, jadi kita setiap Sabtu itu bakal doakan di Adiusada Kapasari. Kita masuk situ nanti susternya ngasih list. Yang Kristen itu ruang berapa? Ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini. Ya, lalu kita masuk, kita doakan gitu ya. Saudara, paling kasihan kenapa?
Ada yang sendirian, sakit sendiri, infus sendiri, ya. Gak ada yang peduli, gak ada yang mau tahu, gak ada yang doakan. Bahkan ada, ya kalau gerejanya mungkin besar lupa, jemaatnya sakit di rumah sakit gak ada yang doakan. Di situ kita harus masuk, bangun jiwa. Tuhan peduli setiap orang. Tuhan peduli setiap jiwa. Dan hari ini Tuhan peduli dengan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara hadir pagi ini, ya, kita di gereja ini fokusnya apa? Melayani. Jiwa kita terbangun. Kita tahu kita dicintai oleh Tuhan. Dan kita mau berbagi cinta untuk semua orang. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau berjalan cepat, kita berjalan sendiri. Kalau saya kumpul-kumpul, kalau mau cepet, ya sendiri aja. Tapi kalau mau berjalan panjang itu bersama-sama. Kenapa sih Pak? Tim besuk itu harus saya ikut. Kenapa kok gak Pak Ishak aja yang doa terus keliling? Oh gak kuat Pak Ibu Saudara ya. Jalannya cepat, tapi gak akan berjalan lama, gak kuat. Tapi kalau kita bersepuluh, ya, bagi 2 tim ya. Kemarin Sabtu lalu itu saya dari jam 10 pagi besok sampai jam 7 malam. Keliling, Pak. Itu sudah bagi 2 tim sampai jam 7 malam. Ya. Kalau kita benar-benar fokus sama jiwa-jiwa, banyak yang perlu dikunjungi. Ya. Jadi gereja kita bukan cuma gereja yang ngejar sesuatu, mungkin terkenal, mungkin kaya raya, bukan. Fokus kita harus apa? Membangun jiwa-jiwa. Bagaimana hidup kita ini memberkati jiwa-jiwa. Jadi kalau kita bersama-sama ya berkumpul hari ini, biarlah banyak orang jiwanya dibangun dan diberkati. Yang kedua Pak Ibu Saudara, apa fokus pelayanan seperti Tuhan Yesus? 2, fokusnya membangun pengharapan. Ya, yang pertama membangun jiwa-jiwa. 2, pengharapan yang jelas. Ya. Roma 15 ayat 4, kita baca sama-sama ya. Roma 15 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan itu dari luar kitab suci, itu bisa berubah. Semua di dunia ini berubah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Planet di luar angkasa itu ada berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? Ya, planet. Ya, ilmu sains, IPA. Berapa Bapak Ibu? 9. Ya, saya baca ya. Dulu kita belajar 9 ya. Terus anak-anak itu ya belajar 12 jadi 12. Dikurangi 1, wis pasti piro lah Pak Saudara. Jadi bingung. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan berubah-berubah. Ya. Dasar hidup berubah-berubah. Tapi apa yang gak pernah berubah? Firman. Firman gak pernah berubah. Karena janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan bisa dipegang. Kalau kita berharap sama manusia, ya, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Ya, Pak Ibu Saudara, kita bahas kemarin di Genesis English Service ya. Pak Ibu Saudara, Alkitab itu buku paling populer di dunia. Ya. Itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya, selesaikan tahun 90, Wahyu. Wahyu itu ditulis tahun 90, Pak Ibu. Ya. Lalu apa yang terjadi? Itu bertahun-tahun mau dimusnahkan. Dianggap buku kuno, dianggap gak berguna. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang kita pegang. Dan hari ini digital, YouVersion, Alkitab YouVersion itu di-download 22 miliar lebih. Ya. Jadi Alkitab ini pengaruhnya besar, memberi pengharapan. Ya, kepada orang yang sakit, kepada orang yang mati. Ya, takut mati, kepada siapapun kita. Yang masih muda akan masa depan. Pelayan kita harus memberi pengharapan. Satu kali ada seorang pengkhotbah luar biasa. Ya, perempuan. Dia khotbah minggu ini pengharapan. Ya.
Minggu depan dia khotbah yang sama, pengharapan. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, saya khotbah hari ini ya tentang ini melayani. Minggu depan saya khotbah melayani, poinnya sama. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara mikir, oh pendeta lali. Ya, kok khotbah bodoh. Minggu ketiga khotbahnya sama tentang pengharapan. Minggu keempat khotbahnya sama tentang pengharapan. Ada seorang ibu maka datang berani yang ngomong sama pastor perempuan nih, Ibu pendeta sudah khotbah itu loh. Tentang pengharapan 4 kali. Khotbahnya sama. Lalu pertanyaannya dia, sudahkah? Dia tanya sama ibu yang tanya, sudahkah kamu punya pengharapan? Diem langsung. Nangis. Dia ternyata single mom. Dia kerja susah payah tapi belum terpenuhi. Aku gak punya pengharapan. Itu alasan kenapa khotbahnya 4 kali pengharapan. Ya. Hari ini sudahkah kita punya pengharapan? Banyak orang kehilangan pengharapan. Ya. Ini ada yang mahasiswa yang bunuh diri. Loh, coba, kena bullying. Ya. Bullying itu menghancurkan jiwa satu. Pelayanan Kristen harus membangun jiwa. 2, ya, nggak ada pengharapan. Kalau kita dibully terus, ya, kita rasa gak ada harapan. Padahal masih ada harapan dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Ya. Mujizat yang terbesar itu bukan sakit sembuh, Pak Ibu. Ya, tapi hidup orang yang berubah. Hidup orang berubah itu luar biasa. Zakheus yang cinta uang berubah dia. Setengah hartanya diserahkan orang miskin. Yang diperas dikasih 4 kali lipat. Maka Tuhan ngomong ada keselamatan di dalam rumah ini. Ya, pengharapan itu seperti jangkar. Klik ya. Pengharapan adalah seperti saw yang kuat atau jangkar. Bisa bayangkan kapal nggak punya jangkar. Dia akan diombang-ambingkan ke tengah laut dan tidak ada yang bisa menolong. Tapi sedangkan kalau dia punya jangkar, maka dia walaupun goyang-goyang, Bapak Ibu Saudara ya, air laut kan nggak pernah tenang. Walaupun goyang-goyang, walaupun badai, walaupun tenang, jangkar itu, kapal itu tetap ada pegangannya. Sama, pengharapan dalam Kristus adalah pegangan yang kuat. Kita boleh menghadapi badai, kita boleh menghadapi tantangan, kita boleh menghadapi hari ini diberkati. Tapi yang kita tahu, kita nggak akan pernah hilang di laut dan mati. Kita tahu ada pengharapan yang jelas dalam Kristus. Kita baca ayatnya ya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Mari baca bersama-sama ya. Ini ayatnya Genesis, Pak Ibu Saudara ya. Generasi pengharapan sang perintis. Itu ayatnya dari sini ya. Ibrani 6 19 20 ya. Sama-sama kita baca 1 2 3. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus Kristus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Ada sebuah jangkar yang aman bagi jiwa kita. Hari ini kalau kita ditanya, kita kalau mati kemana? Banyak orang mau ke surga, jawabannya semoga, moga-moga ya. Moga-moga kita masuk surga. Nggak ada yang pasti, kenapa? Karena semua nabi mati. Tapi kenapa di kekristenan ada sebuah jangkar yang kuat? Karena yang menyelamatkan kita bukan mati untuk selamanya. Dia hidup, dia bangkit, dia naik ke sorga. Menunjukkan kita tahu di sorga kita sudah punya jaminan. Filipi 3:20, kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Walaupun KTP kita di Surabaya, di Indonesia, jangan lupa warga negara nomor 2. Ya, dan yang terbaik di sorga. Satu kali Billy Graham, dia khotbah ya. Ketika dia khotbah lalu dia teriak ya. Kalau ada yang nulis Billy Graham mati, jangan percaya. Kenapa? Karena satu kali ditulis Billy Graham meninggal. Aku bukan meninggal, aku cuma pindah alamat. Dari dunia yang fana ke sorga yang mulia. Aku nggak mati,
Aku nggak sengsara. Aku hidup di sorga yang indah. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Di dunia ini nggak ada pengharapan Bapak Ibu Saudara ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, orang itu berusaha untuk selamat. Ya, berusaha untuk selamat. Gimana caranya? Mute. Ada yang ngomong mute, oh makanya nasi putih, ya, air putih. Ya. Berusaha untuk selamat. Ya. Nyembah apa? Nyembah pohon, nyembah gunung. Apa yang membuat kita selamat, Bapak Ibu? Apa? Gak ada. Kebaikan kita, wow berbuat baik. Ya, bintang film terkenal dari Hong Kong itu menyumbangkan semua hartanya untuk amal. Dikira amal bisa memperbaiki dosanya. Siapa yang bilang? Bapak Ibu Saudara, saya sering bawa ini dan saya bawa hari ini lagi. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu berangkat ya ke gereja. Di perempatan Kenjeran Bapak Ibu Saudara ketilang, ada polisi. Maka Bapak Ibu Saudara harus pengadilan besok Jumat. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Oh, Senin ternyata Bapak Ibu Saudara bagi sembako. Wah, berbuat baik bagi sembako. Ya. Lalu Selasa Bapak Ibu Saudara nggak mau kalah, masak bagi makanan. Selasa berkah. Oh. Rabu Bapak Ibu Saudara ke panti asuhan. Kamis Bapak Ibu Saudara ke panti jompo. Jumat harus ke pengadilan nggak Bapak Ibu? Loh, kenapa? Sudah baik kok. Kenapa? Karena kebaikan tidak pernah bisa menggantikan kesalahan. Ya, nggak pernah, salah tetap salah walaupun kita berusaha baik. Tetap ke pengadilan. Waktu diadili, ternyata harus bayar denda. Maka kalau Bapak Ibu Saudara bayar denda, kesalahannya selesai. Dosa itu upahnya apa Bapak Ibu? Maut, dendanya itu mati, maut. Berarti harus ada yang bayar denda ini. Siapa? Satu, kandidatnya harus manusia. Ya, hewan tidak bisa gantikan manusia. Hewan kastanya di bawah kita. Ya, manusia tubuh jiwa roh. Ya, hewan cuma tubuh jiwa, gak punya roh. Ya. Harus manusia. Yang kedua, harus tidak berdosa. Mana ada manusia gak berdosa? Yang ketiga, harus mati. Tidak bisa gak mati. Dan matinya harus mengenaskan. Karena menanggung dosa seluruh dunia. Makanya kenapa kok Tuhan Yesus harus datang jadi manusia sejati. Ya, bisa lapar, bisa nangis, bisa susah. Lalu mati di atas kayu salib. Dihancurkan begitu rupa. Walaupun tidak berdosa. Karena harus bayar dosa kita, denda kita loh yang dibayar. Sehingga hari ini siapa yang percaya kepada Kristus, dosanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya. Dan kita semua diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu yang bayar dosa bukan yang lain ya. Ada hamba Tuhan ngomong, saya pergi ke neraka untuk menyelamatkan Anda. Karena dosa-dosa kalian loh. Siapa Anda ini? Yang menyelamatkan dosa cuma bisa satu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Ya, jadi ada pengharapan Bapak Ibu. Jangan takut akan kematian. Kenapa kok orang bisa damai ketika percaya Tuhan Yesus? Karena ada sebuah kepastian. Sama-sama katakan kepastian Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kepastian. Ya, enggak goyah. Ya, ada sebuah kepastian. Tidak ada seorang pun yang pergi ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga. Dan Dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat. Klik ya. Maka itu orang yang suka baca dan dengar firman itu jiwanya kuat. Pasti. Karena pegangannya jelas. Langit bumi lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Dan kalau kita punya saw yang kuat, sudah berakar, suka baca firman, ngerti kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Yohanes 8:32. Ketika kamu menerima kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Maka kita akan kuat untuk bertumbuh. Klik ya. Bapak Ibu Saudara, ini ada dua macam tanaman. Ya, yang kiri ini namanya apa Bapak Ibu Saudara? Ini namanya pakis Bapak Ibu Saudara ya.
Istri saya paling senang ini pakis ya. Kalau Bapak Ibu Saudara makan rumah makan Padang ada pakis ya. Yang sebelah kanan ini adalah bambu. Ya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini melihat sesuatu dari yang kelihatan. Pakis itu dalam waktu 1 minggu itu sudah tumbuh 1 meter. Cepat. Sedangkan bambu belum kelihatan apa-apa. 2 minggu sudah tinggi. Ya, seorang. Ya. Tapi bambu belum kelihatan apa-apa. Tetapi setelah minggu ketiga, minggu keempat, pakis itu stuck di situ. Sedangkan bambu mulai tumbuh. Tumbuhnya bukan biasa, tumbuhnya terus semakin tinggi dan tinggi. Itu loh, kalau orang punya jangkar dan akar, kita mampu bertumbuh yang tinggi. Bukan cuma stuck. Ya. Kenapa? Karena kurang nutrisi. Karena cuma segitu, buru-buru, iya kan? Maka dimasak, pakis, jadi sayur pakis. Saya ingat ya teman-teman saya itu kan banyak dari luar pulau ya. Ketika pelayanan di Jawa ini ya, pelayanan di Blitar, Kediri, mereka berangkat, lalu disediakan di meja makan ya. Ini ayam, ya dimakan ya, ini ayam, ini jangan kunci, ini jangan, apa lagi Pak? Jangan asem ya. Maka dia cuma makan ayam aja, kenapa? Karena ini jangan dan jangan. Dikira gak boleh makan Pak. Ya, jadi hari ini pakis itu dimakan enak, tapi kalau kita cuma bertumbuh jadi iman yang kerdil. Kenapa? Karena kita akarnya tidak kuat. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita suka baca firman, maka akar kita kuat. Kita bisa berdiri teguh. Kita gak goyah, kita gak takut. Firman itu menumbuhkan pengharapan. Pengharapan yang seperti jangkar dan akar. Sehingga kita gak takut. Ya. Mau menghadapi hari besok, dengar firman. Mau menghadapi kematian, jangan takut. Kenapa kok orang, ya satu kali ya, ada seorang suster di rumah sakit besar Surabaya ngomong, kenapa kok non Kristen itu kalau mau meninggal itu teriak-teriak. Wah, apa itu? Hitam gitu ya. Jadi heboh. Sedangkan yang Kristen itu tenang. Ngomong sama istri sama anaknya, habis gini mama dijemput. Hah? Ini lihat ini terang semua. Sambil senyum. Gak ada. Kenapa kok bisa gitu? Karena ada pengharapan yang jemput kita bukan yang menakutkan. Bukan malaikat pencabut nyawa Pak Ustaz. Tapi Tuhan berjanji. Ya, setelah rumah kita jadi, Tuhan sendiri yang jemput kita. Loh, betapa kita harus kuat. Ada pengharapan. Hari ini kita diselamatkan. Ada pengharapan. Hari ini kita dipelihara. Ada pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Ya, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa fokus pelayanan kita? Mungkin kita masak, kita mungkin nyanyi, kita mungkin khotbah, kita mungkin apain aja. Ya, asyir ya. Apa fokusnya? Satu tadi apa Bapak Ibu? Membangun jiwa-jiwa. Jangan lupa asyir itu membangun jiwa loh ya. Coba asyirnya kalau mukanya ketus. Halo Pak, kok datang lagi Pak? Gak enak, Bapak ini baunya gak enak. Ngapain kok datang ke sini? Wah kira-kira enak gak moodnya Bapak Saudara? Enggak. Ya, tapi kalau bangun jiwa, Pak, shalom ya. Senang Bapak hadir hari ini. Ayo Pak masuk Pak, dengarkan firman. Ya, kita sama-sama bertumbuh ya Pak. Wah, jiwanya kebangun. Dua, fokusnya apa Bapak Ibu Saudara? Membangun pengharapan. Pengharapan yang kuat dalam Kristus. Ya. Jadi hari ini gereja kita harus memberikan pengharapan. Di dunia nggak punya pengharapan. Melalui Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melayani fokusnya apa? Memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini Roma 15 ayat 5 sampai 6. Kita baca ya ayat-ayat terakhir. Roma 15 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, jadi apa fokusnya? Memuliakan Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Nilai yang baik, ya, yang kuliah,
yang sekolah, kalau bisa muliakan Tuhan dengan nilai yang baik, kerjakan. Kalau bisa muliakan Tuhan dengan kita mungkin masak tadi memberi berkat, kerjakan. Kalau kita tadi ya besuk, pengen memuliakan Tuhan, orang kenal Tuhan Yesus, ayo kerjakan. Semua yang kita punya, ayo kita kerjakan. Melalui apa? Kerukunan. Orang kalau memuliakan Tuhan belajar hidup rukun. Ya, Pak Ibu Saudara, kalau kedamaian itu bergantung pada kita. Ayo kita hidup damai. Ya, salah satu pastor yang suka khotbah di sini juga ramai di sosial media, Pak Ibu Saudara. Karena dia nge-stage sebuah video tentang orang bahas tentang perpuluhan. Ya, saya dengarkan itu, saya tahu teologinya kemana itu tahu, Pak Ibu Saudara ya. Karena kan kita sudah belajar ya. Maka dia komen ya. Wah rame Pak Ibu Saudara, rame. Orangnya yang di stage itu videonya, wah di komen, awas ya tak kasih UIT gini. Wah rame, ada yang dukung, ada yang musuhin. Ya. Lalu saya dengar beberapa hari lalu dia ngomong, wes saya tak minta maaf. Saya turunkan video. Padahal benar. Gak ada satupun yang salah yang dia omongkan. Dia bukan nyerang pribadi, dia nyerang kesalahannya. Tapi dia tahu kalau kedamaian itu bergantung pada kita, ayo kita memilih untuk damai. Ya, Roma 12 ayat 19. Kalau kita bisa berdamai, kenapa kita nggak berdamai? Melalui kerukunan, satu hati, satu suara muliakan Tuhan. Saya tahu dia benar, tapi lebih hebat lagi dia bijaksana. Di take down videonya, wah padahal videonya rame ya. Di take down videonya, dia minta maaf. Dia mengutip ayat itu, kalau kedamaian itu berasal, bisa tergantung kita, ayo kita milih untuk damai. Wah semua orang yang di komen akatobi ya. Karena apa? Karena dia melakukan kebenaran. Lebih daripada bicara kebenaran. Hari ini kalau kita bisa memilih damai, kenapa kita nggak damai Pak Ustaz? Tapi kalau nggak bisa, kita sudah lakukan yang terbaik, nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita sudah memberi yang terbaik. Dengan satu suara pelayanan kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita melayani, terus habis itu berantem. Buat apa Pak? Untuk apa pelayanan kita? Ya. Tadi ya di beliau ini kan pelayanannya sosial media. Buat apa? Tapi kalau kita sudah berusaha hidup rukun, ya orang nggak suka terus, ya nggak apa-apa Pak Ustaz. Hari ini kalau ada yang nggak cocok, apalagi di gereja, ya, ayo berdamai, ya, rukun, satu hati satu suara, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Sebagai penutup Pak Ibu Saudara ya, Pak Ibu Saudara, satu kelas itu ada 40 balon, ya. Lalu 40 balon ini ada 40 anak mewakili, dikasih nama ya. Kasih namanya ya, kalau saya Ishak gitu ya. Lalu ada permainan suruh ngelempar balonnya ke tengah. Ya, jadi wacak itu semua warna balon putih, ungu, hijau semua. Ya. Dan gak satu warna aja ya, putihnya 5 ya gitu ya. Lalu apa terjadi? Diteriak gurunya ya. Ayo anak-anak. Ini SD ya. SD Kasima. Ayo anak-anak. Ambil cari balon yang nama Anda. Wah, kayak garu-garuan Bapak Ibu. Mereka lari sana ya, ambil, bukan namaku dibuang yang jauh. Supaya yang lain enggak dapat. Wah, keliling. Apa yang terjadi? Lewat 20 menit enggak ada yang dapat balonnya. Karena tadi dibuang-buang jauh tadi itu. Lalu diubah perintahnya. Tolong. Sekarang stop semuanya, diem. Sekarang kalian ambil balon yang di depan kalian. Diambil balonnya. Lalu namanya siapa, kasihkan orangnya. Dalam waktu 1 menit, semua orang megang balon. Namanya masing-masing. Ya. Kadang-kadang kita ini lupa, kalau kita ini ngelayani dengan satu tujuan. Nama kita dikenal sama Tuhan. Bukan cari nama. Banyak orang cari namanya sendiri ya. Nyikut sana, nyikut sini ya. Oh, pengen paling menonjol, paling kelihatan. Lupa. Hal yang paling penting dalam pelayanan kita, memuliakan Tuhan.
Kalau kita bisa rukun dengan kita cari damai, ya, nolong orang, memuliakan Tuhan, ayo kita kerjakan. Coba kita renungkan hati kita hari ini. Apakah hari ini kita melayani untuk yang lain? Bila hari ini kita boleh melayani satu, dengan fokus membangun jiwa-jiwa. 2, fokus membangun pengharapan. 3, fokus memuliakan Tuhan. Ya, termasuk juga maintenance gedung ya, Bapak Ibu Saudara, kalau maintenance gedungnya ini baik semuanya, maka kita bisa beribadah dengan sukacita. Ya, saya dengar minggu lalu ada mati lampu, Bapak Ibu Saudara ya, jegrek gitu ya. Apinya di situ besar katanya ya. Puji Tuhan ya, ada hamba-hamba Tuhan kirim ya, bisa menyelesaikan. Bahkan ada yang punya hati. Nah itu juga bangun jiwa, bangun pengharapan. Hari ini kalau setiap orang dengar firman punya pengharapan. Dan semua kita memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Dan mari sama-sama kita mau nyatakan Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Bila hidupku memuliakan nama.